Makanya saya rasa ini organisasi yang pas bagi saya. Masuk ke dalam KWK memang yang pertama karena panggilan. Nggak ada juga kepikiran sampai pada titik ini juga kan. Nggak ada cita-cita juga sama ingin jadi ketua ini, ketua itu. Halo kerabatku semua, apa kabar dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita sedang berada dalam program pertama, yaitu podcast KWK, di mana program ini digunakan untuk mengundang narasumber-narasumber serta tokoh-tokoh inspiratif dalam KWK yang nantinya semoga bisa menjadi makna dan hal yang baik untuk teman-teman yang menonton. Dan hari ini teman-teman sudah bersama saya yang akan memandu podcast ini, yaitu Sutarno Lamera atau lebih akrab disapa Bang Non. Dan hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang sangat-sangat inspiratif dan sudah tidak diragukan lagi sepak terjangnya terkhusus dalam dunia KWK Visip Untan. Baik, siapa lagi kalau bukan Bang Arantes. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bang Arantes. Wah. Halo, apa kabar Bang? Gimana, sehat Bang? Sehat, puji Tuhan. Wah, apa nih kesehariannya Bang, kegiatannya, kesibukannya akhir-akhir ini? Oke, kalau akhir-akhir ini sih mungkin datang ke kampus untuk mengurus akademis saya. Oh iya. Mengurus perkuliahan lebih tepatnya. Jadi Bang Antes ini udah mahasiswa akhir lah ya? Hampir masuk ke jadi tapi belum akhir-akhir benar ya. Jadi masih awal-awal dikit lah untuk menuju akhir. Jadi Bang Antes ini hampir menjadi alumni dan beliau ini juga pernah menjadi ketua umum KWK periode 2023-2024. Tentu banyak hal-hal yang menarik dari beliau ini. Makanya kita hari ini mengundang beliau sebagai narasumber dalam podcast KWK episode pertama. Oke, kita langsung aja ya Bang ke pertanyaan kita. Boleh Bang? Aman. Oke, Bang Antes hari ini akan menceritakan perjalanan awal sampai akhir beliau menjadi ketua umum KWK pada periode 2023-2024. Oke. Yang pertama Bang, tentu teman-teman netizen, tentu teman-teman kerabat semuanya penasaran nih Bang, perjalanan Abang kenapa ingin bergabung ke dalam KWK? Apakah misalnya diajak teman, mungkin panggilan hati, mungkin KWK ini Abang menilainya bagus sebagai organisasi keagamaan, atau mungkin ada faktor lain Bang yang menyebabkan Abang untuk bergabung KWK pada awalnya? Oke, langsung saja saya jawab ya. Pastinya pertama-tama karena saya adalah mahasiswa dari Visip Untan dan beragama Katolik juga kebetulan. Jadi saya rasa KWK bisa menjadi wadah untuk saya berkembang, baik dari segi pemikiran ataupun cara-cara saya dalam belajar kepemimpinan. Dan seringkali juga kawan-kawan untuk mengajak saya bergabung ke KWK ini. Waktu itu di 2021 ya, saya pertama kali bergabung di KWK ya. Pertama memang ada rasa penasaran, canggung untuk berkenalan. Ya cuman perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, kawan-kawan juga selalu mensupport dan mendukung saya untuk aktif di KWK ini, dan kawan-kawan lah yang benar-benar memang saat membantu saya sampai pada titik ini. Oke. Nah, yang menjadi penasaran nih Bang, apakah selama Abang bergabung dalam KWK, apakah ada mungkin rasa lelah, mungkin apakah ada rasa ingin meninggalkan KWK selama perjalanan Abang masuk di KWK? Oke. Nah, kalau ini mungkin bahasa-bahasa zaman sekarang lah ya kan, di organisasi itu mungkin banyaknya yang lelah, banyak yang mengeluh, mengesah. Ya, tapi saya rasa kalau kita menggunakan hati kita dalam berorganisasi, dalam memimpin kawan-kawan, saya rasa hal itu bukanlah suatu faktor utama untuk kita mengeluh lah. Ya, lelah itu
jarang terjadi lah dalam hidup saya, karena memang saat saya berada di KWK ya banyak sekali yang mensupport, kawan-kawan selalu mensupport, bahkan mohon maaf yang lebih tua dari saya sedikit juga sering membantu mensupport saya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang saya kemban, yang saya tanggung jawabkan. Apakah sebelumnya Abang ketika awal bergabung atau sebelum masuk FISIP sudah tahu tentang KWK? Atau ketika sudah masuk di FISIP baru tahu tentang KWK? Kalau itu saya tahunya memang pas sudah masuk sih, Sudah karena masuk. ya nggak ada juga kepikiran sampai pada titik ini juga kan, nggak ada cita-cita juga sama ingin jadi ketua ini ketua itu, nggak ada ya, jadi karena baru masuk FISIP dan ya ibaratkan KWK ini adalah OMK lah kan, Iya, jadi betul. dulu juga pernah sedikit aktif di OMK Orang Muda Katolik di misalnya di paroki ya, jadi coba di KWK juga apakah asik ataupun memang kurang bagi saya ya, tapi nyatanya pada sampai saat hari ini ya yang jelas asik, karena bahkan saya sendiri telah menjadi ketua umum di KWK ya, makanya saya rasa ini organisasi yang pas bagi saya. Oke. Nah, tentu semua penasaran nih, gimana perjalanan Bang Antes yang awalnya penasaran, yang awalnya mungkin ada keraguan, ketika akhirnya memutuskan diri untuk bergabung dengan KWK. Nah, Bang, tentu teman-teman, sahabat, dan kerabat KWK ini bertanya, apa saja yang Abang lakukan ketika sudah masuk KWK? Nah, ini tentu yang menarik nih, biar teman-teman mungkin termotivasi nih dengan cerita yang akan Abang sampaikan nih. Oke. Ada ini mau dari awal sampai akhir atau sampai pada titik hari ini? Boleh. Kita berbicara sebelum Abang jadi ketua nih. Oh, sebelum Mungkin jadi ketua umum ya. awal-awal bergabung, kemudian apa yang membuat senang, kemudian kegiatan apa yang rasanya sulit untuk meninggalkan KWK ini. Oke. Jadi pertama-tama lah ya, saat saya masuk KWK itu saya mengikuti misa yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari KM Kauntan. Nah, KM Kauntan juga yang perlu diketahui adalah salah satu UKM yang ada yang lingkupnya berada di universitas. Jadi kalau kita ini adalah OMK-nya fakultas, jadi KM Kauntan itu OMK-nya di universitas, lebih besar lagi cakupannya. Jadi 9 fakultas itu waktu itu bergabung di misa itu, yang waktu itu diselenggarakan juga di gereja Hieronymus, Santo Hieronymus Tanjung Hulu. Jadi mulai dari awal situ juga saya mengikuti agenda yang dibuat oleh KWK, tapi waktu itu masih sempat jeda sedikit Bang Nol, karena ya ada beberapa keraguan juga, terus ada waktu juga yang sering terganggu, sehingga susah mengakrabkan diri dengan kawan-kawan yang ada di KWK. Jadi kembali lagi itu di bulan, misalnya kan di bulan 9, kembali lagi di bulan 12. Saat itu, ini cerita menarik juga nih bagi saya. Jadi waktu itu ada kegiatan yang namanya KWK Fun Day. Nah, itu kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus KWK lah ya, Bang Nol. Jadi kawan-kawan itu, kawan-kawan angkatan lah ya, di Hamin 1 mengajak saya untuk mengikuti Fun Day. Jadi saya sebenarnya nggak tahu kegiatan apa-apa nih kan. Jadi tiba-tiba cuma diajak tes, mau nggak ikut ini itu ke Pantai Samudera Indah, Bengkayang atau Singkawang, ke Pantai Samudera Indah. Jadi pertama mikir-mikir lagi dulu kan, masih ada keraguan ya. Terus seiring jalannya waktu juga kawan-kawan selalu ngajak saya terus ya, jadi tidak enak saya pergi ya, dengan keraguan hati yang besar waktu itu juga kan, saya pergi ya, sampai di lokasi ternyata kegiatan ini seru, fun day memang fun day kan ya, kegiatan ini seru ya, kegiatan ini yang awal mula pemicu saya untuk benar-benar ingin hadir di KWK, ingin hadir di teman-teman kerabat mahasiswa Katoliknya loh. Sering masuk lagi setelah KWK Fun Day itu ada kami mengikuti kegiatan, ada rapat pembentukan panitia Paskah. Nah di situ memang benar-benar yang saya lihat kawan-kawan itu ya sangat ramai waktu itu. Di
rapat panitia pasca itulah yang memang saya berkenalan juga dan kawan-kawan yang lain yang memang ada muka-muka baru juga lah, muka-muka baru. Saya menjadi panitia pasca dan waktu itu diiringi juga dengan kegiatan Laskar Kewaka. Laskar Kewaka itu kalau saya boleh memberitahu ya, Bang Nol, itu seperti kegiatan pembinaannya yang ada di Kewaka. Laskar Kewaka. Udah Laskar Kewaka dan panitia pasca waktu itu masuk lagi ke Baksos Kewaka. Nah, fun fact juga waktu itu di tahun 2022 itu kembali lagi Baksos Kewaka seperti semula karena sebelum-sebelumnya karena terhalangi oleh COVID dari tahun 2019 terakhir, jadi 2020-2021 itu memang kegiatan Baksos itu tidak aktif. Dinonaktifkan ya berarti. Dinonaktifkan oleh kawan-kawan pengurus mungkin ya, karena melihat situasi dan kondisi juga yang tidak mungkin dan kurang kondusif. Jadi inilah emang gaungnya juga lah, gawai. Kalau ibaratkan kalau kata orang Dayak itu gawainya Kewaka. Ya itu juga lebih ekspektasi kami juga. Ya lebih ekspektasi dalam arti ekspektasi yang wow, ekspektasi yang benar-benar mulia. Itu benar-benar sangat berkesan lah di hati saya karena itu kegiatan yang turun langsung juga ke masyarakatnya. Ibaratkan kita kalau hari gawe kan biasa kita main-main ke rumah orang lain. Ibaratkan kayak gitulah hari-hari gawe gitulah. Ya, cuman kita main ke tempat kawan lah, tapi kawannya itu lokasinya di tempat Baksos. Nah, gitu kegiatannya. Nah, itu. Mungkin masih ada Bang yang ingin diceritakan setelah Baksos? Setelah Baksos lagi ya. Ya mungkin kegiatan yang menarik lah ya bagi saya. Menarik. Memang kegiatan yang menarik itu bagi saya itu di DN DN. Disnatalis. Ya, waktu itu terakhir saya menjadi ketua panitia juga. DN ke-29 tahun 2023 itu memang karena mungkin hadirnya konsep yang baru juga waktu itu. Nah, jadi memang benar-benar membangun euforia lah. Karena 29 kan untuk menyambut DN ke-30 yang itu penggaungan, salah satu penggaungan untuk menyambut DN 30 ya. Saya berkesan di hati saya karena memang ada hadirnya konsep yang baru juga dan semangat kawan-kawan itu juga udah berbeda. Jadi sebelumnya kayak mungkin kayak susah diajak bekerja sama, kayak susah untuk berkomunikasi, tapi seiring berjalannya waktu di DN29 itu ya memang semangat kawan-kawan itu udah berbeda. Memang udah benar pengen bertarung untuk menghadapi DN29 itu dan untuk melewati sampai sukses gitu. Nah, makanya memang kegiatan di DN 29 itu benar-benar berkesan di hati saya. Oke, luar biasa cerita dari Bang Antes, sudah panjang lebar. Bang Antes menceritakan tentang pengalamannya yang saya rasa sangat-sangat luar biasa Bang, sangat-sangat inspiratif. Di mana tidak banyak anak muda seperti Abang yang aktif, yang ingin tentu mengorbankan waktu, tenaga, serta biaya Bang dalam UKM seperti ini. Nah, tadi Abang bercerita tentang awal mula ketika Kewaka Pandai itu merupakan awal, kemudian juga misa mahasiswa baru di Santo Hieronymus Abang ceritakan. Kemudian Abang bercerita pernah menjadi panitia. Dan terakhir tadi Abang mengatakan Abang pernah menjadi ketua panitia di Disnatalis Visip yang ke-29 ya Bang. Disnatalis Kewaka Visip Untan. Disnatalis Kewaka Visip Untan yang ke-29. Nah, ini menarik nih Bang, di mana perjalanan Abang yang Kewaka Pandai tentu masih menjadi peserta Bang. Kemudian pembentukan panitia pasca menjadi panitia, kemudian menjadi ketua panitia. Artinya benar-benar merangkak dari bawah ya Bang. Ya, perjalanan Abang di Kewaka. Nah, kemudian yang tidak kalah gongnya, kalau kata zaman sekarang ini, yang luar biasanya Abang terpilih nih menjadi ketua umum Kewaka periode 2023-2024. Nah, ini menarik nih Bang. Abang bisa ceritakan sedikit bagaimana Abang bisa terpilih menjadi ketua umum Kewaka 2023-2024. Oke, ini mungkin sangat menarik. Jadi waktu itu kan di kegiatan Musta ya. Jadi kegiatan Musta itu ya monitoring dan evaluasi bagi pengurus
pengurus KWK lah ya. Nanti mungkin terjadinya di bulan 12 nanti. Nah, jadi di tahun 2023 itu juga melewati forum Musta KWK tahun 2023. Jadi itu dibentuk panitianya oleh kawan-kawan angkatan 2022 sebagai panitia. Dan di situ setelah menjalani monitoring dan evaluasi yang cukup panjang. Jadi kami langsung memilih bakal calon ketua KWK. Jadi ketua KWK itu dipilih melalui pemungutan suara. Pemungutan suara atau voting ya, voting. Oke, Abang boleh kasih tahu ada berapa kandidat waktu itu Bang yang dicalonkan menjadi ketua KWK periode 2023-2024? Oke, waktu itu calon-calonnya ada kawan saya tiga orang bersama saya lah ya. 3 orang. Satunya ini adalah Samuel Irfan juga, kebetulan kawan angkatan saya juga, dan satu lagi si Amelia sama juga cewek ya, perempuan yang lawan lah. Ini yang benar-benar agak wow kan, karena memang dari perjalanan yang saya lihat memang susah ditebak juga kawan saya yang cewek ini. Jadi tiba-tiba waktu itu juga dia mencalonkan diri, saya pikir saya akan kalah nih lawan dia nih. Tapi wow, puji Tuhan juga. Tapi kehendak Tuhan berkata lain. Ya, kehendak Tuhan mungkin berkata lain lah ya. Oke, boleh lanjut Bang. Jadi di setelah kebetulan pada hari itu juga saya yang menang. Mungkin mohon maaf sombong sedikit ya kan, saya yang menang melawan kawan-kawan saya. Tapi saya posisikan dua kawan saya itu ke pengurus inti karena saya lihat jiwa-jiwa mereka juga kompeten. Jadi Samuel Irfan ini saya jadikan wakil ketua dan Amelia saya menjadikan bendahara umum KWK di saat itu. Ya, jadi melalui forum itulah saya terpilih menjadi ketua KWK. Ya, saya juga amat bersyukur tentunya kan, karena ya enggak percaya juga bisa sampai ke titik yang itu ya. Tapi ini juga tanggung jawab yang harus saya kembali selama 1 tahun ya. Jadi saya rasa saya bisa melakukannya. Pernah tidak terpikir nih dalam hidup Abang dari awal masuk FISIP kemudian bergabung dengan KWK, tiba-tiba nih menempati jabatan prestisius menjadi ketua umum KWK 2023-2024, pernah nggak terpikir sedikit pun Abang sebelumnya jadi ketua nih? Jadi ketua KWK ya. Sebelumnya kalau seiring berjalannya waktu itu ya saya mikir nggak ada situ ya. Saya mikir ingin di KWK terus ya. Ya mau jadi ketua, mau jadi apapun itu ya terserah. Yang penting saya ingin bergabung bersama KWK terus. Bergabung terus dengan KWK. Ya jangan sampai hasrat saya ini hilang lah dari KWK. Itulah intinya. Ya tapi itu mungkin bonus dari Tuhan ya. Bonus yang diberikan oleh Tuhan, dan itu juga tak suatu tanggung jawab yang harus saya jalankan. Ya mungkin tidak ada kepikiran sebenarnya sampai jadi ketua KWK. Tapi karena sebelum Musta juga saya udah bergelut juga dengan hati saya ini, udah bergejolak juga hati saya untuk menjadi ketua ya. Saya jalankan diri saya di Musta KWK. Oke, luar biasa sekali, dan bisa dikatakan itu sebagai kerja keras Abang dari awal sampai menjadi ketua umum ya Bang. Nah nih Bang, ini tentu menarik nih. Kira-kira nih Bang, Abang mengenali enggak potensi diri Abang, kenapa Abang layak dan pantas menempati jabatan tersebut? Dan apa yang kira-kira ini kelebihan aku nih, kelebihan aku nih ini, sehingga teman-teman itu percaya kepada diri saya untuk menakodai KWK pada periode tersebut. Ya sebenarnya kalau dibilang layak, faktanya juga udah terlewatkan. Saya telah melewatinya kan. Tapi saya pikir semua orang tuh like-nya di ketua KWK. Saya selama dia anggota KWK lah ya. Saya pikir semua orang like-nya di ketua KWK. Dengan pemikiran dan kreativitas yang ada, saya rasa kawan-kawan yang lain, bahkan saya rasa kawan-kawan yang lain lebih layak dari saya.
Tapi apa tadi? Nah, Tapi layak dan tentu, apa? tapi tentu abang punya keunggulan tersendiri Ya pasti di mungkin. antara teman-teman. Abang mungkin terbaik dari yang terbaik mungkin. Nah, Bisa jadi. keunggulan menurut abang, keunggulan saya itu di sini loh. Entahkah saya orang yang bertanggung jawab, entahkah saya orang yang ulet, entahkah saya orang yang bekerja keras, saya berdedikasi tinggi untuk organisasi ini. Abang kriteria yang mana nih keunggulan abang menurut abang lah? Ya kalau saya lebih kalau kawan-kawan mengenal saya itu kawan-kawan angkatan lah ya, kawan-kawan yang sering bertukar argumen dan bertukar pikirannya saya itu mungkin kawan-kawan mengenal saya sebagai orang-orang yang enggak apa sih ya, enggak labil dalam mengambil keputusan. Jadi iya. ya kalau ambil keputusan ya udah saya jalankan. Tetap teguh pada pendirian. Oke. Kalau udah ya palingan sering dalam waktu walaupun memang keputusan yang kita ambil itu ada pertentangan dan problema ya pasti harus kita tetap jalankan. Oke. Jadi memang poin garis besarnya Bang Antes mengatakan bahwa memang ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus tetap tegas dan teguh pada pendirian kita. Meskipun ya tentu dalam organisasi tentu kita tidak bisa menampik banyak yang namanya problem, tentu beda argumen, itu hal yang biasa. Hal biasa. Tapi abang sebagai pemimpin tetap ya teguh pada pendirian dan dedikasi abang untuk hal tersebut. Nah ini menarik nih Bang. Tadi kita sudah bercerita tentang panjang lebar proses abang menjadi ketua. Nah sekarang tentu teman-teman kerabat mahasiswa Katolik PSIP Untan juga atau teman-teman netizen bertanya-tanya nih, ketika sudah dilantik resmi menjadi Ketua Umum KWK periode 2023-2024, apa saja nih program-program yang abang jalankan? Dan tentu teman-teman bertanya-tanya, program unggulan apa nih yang ada di kepengurusan abang pada saat itu? Oke, masih ada pertanyaan yang ini mungkin sangat menarik juga di kepengurusan berarti ya. Ya. Jadi kalau di kepengurusan KWK itu kan program kerja itu kan melalui rekomendasi yang ada di musyawarah tahunan anggota. Jadi semua program kerja itu bukan dikonsepkan, mohon maaf ya kata-katanya, direkomendasikan di situ. Jadi kalau kita mau nambah program kerja itu boleh di Musta KWK. Jadi saya jalankan program kerja yang ada di Musta KWK tahun 2023. Itu kan rekomendasi bagi kepengurusan saya. Jadi ada juga beberapa program unggulan seperti Laskar KWK, Pasca Bersama KWK, Baksos KWK, Disnatalis KWK, dan yang pasti Musta KWK. Karena ini kalau kata kawan-kawan ini Musta KWK ini sangat sakral untuk jalankan. Karena ini menentukan masa depan KWK, menentukan siapa pemimpin yang baru ada di KWK. Jadi inilah 5 program unggulan yang saya jalankan ya. Dan dari kelima ini bagi saya yang sangat amat berat itu di Disnatalis. Karena di Disnatalis itu ada rangkaiannya lagi, Bang Nol. Oh, ada rangkaiannya, Bang? Ya, rangkaiannya itu kita mulai pertama dari pembukaan seremonial. Setelah itu ada kegiatan KWK Futsal. Ada kegiatan seminar nasional. Ada kegiatan kunjungan sosial. Ada kegiatan ziarah KWK. Ada kegiatan juga waktu itu lomba desain di jam saya. Setelah itu malam puncak. Ada 7 rangkaian kegiatan. Jadi beratnya di situ karena di setiap minggunya itu banyak tenaga dan waktu yang terkuras. Jadi bagi kawan-kawan panitia juga itu juga tantangan bagi saya untuk menjaga semangat dan kreativitas kawan-kawan dari panitia. Jadi beratnya juga di situ. Itu makanya saya bilang berat ya, karena kita perlu menjaga semangat dari mereka karena kegiatan berjalannya seminggu sekali gitu, jeda seminggu ada. Nah, itu yang menurut saya benar-benar berat untuk menjaga semangat dan kreativitas kawan-kawan itu. Oke, luar biasa sekali. Kemudian nih Bang, kalau kita berbicara dalam program Abang, apakah ada program baru atau gebrakan baru yang sebelumnya di kepengurusan periode sebelumnya tidak ada, tapi di kepengurusan Abang ini Abang buat lah sebagai gebrakan baru yang menurut Abang ini bagus nih, kita masukkan ke kepengurusan ini?
Jadi ibaratkan kebijakan lah ya, kebijakan yang saya ambil untuk membuat inovasi. Jadi ada beberapa inovasi yang waktu itu yang mungkin yang saya hadirkan, ya seperti waktu itu ada satu lagu Kewaka. Jadi kepinginnya sebenarnya lagu Kewaka itu dirilis pada tanggal 10 Oktober ya sebagai hadiah untuk ulang tahun Kewaka yang ke-30. Ya, tapi ada berkendala juga dari pihak yang mempublikasikannya, jadi terpublish pada tanggal 16 Oktober. Jadi bagi saya lagu Kewaka itu sebagai kado lah untuk kado untuk ulang tahun Kewaka dari kawan-kawan kepengurusan kami. Nah, setelah itu ada kebijakan baru. Waktu itu saya mengadakan, saya dan kawan-kawan ya melalui divisi kesekretariatan penelitian dan pengembangan mengadakan piket sekre. Jadi piket sekretariat ini, jadi waktu itu karena melihatnya kondisi-kondisi lingkungan sekre yang sering kotor, jadi alangkah baiknya dalam setiap harinya kita mengadakan piket sekre. Jadi buatlah agenda itu. Itu juga melihat mendapat referensi dari beberapa masukan-masukan yang hadir di sebelumnya. Oke. Nah, tadi Bang Antes sudah bercerita panjang lebar tentang program-program yang telah dijalankan seperti Laskar Kewaka, kemudian ada Baksos, kemudian juga tadi Abang bercerita tentang Disentalis Visip yang di dalamnya masih ada rangkaian-rangkaiannya. Ya. Nah, dan itu tentu hal yang sangat menarik bahwa memang Kewaka ini tidak sekedar hanya UKM yang bergerak di dalam kampus, dan tadi Abang juga mengatakan ada kunjungan sosial, Bang. Kunjungan sosial ini biasanya ke panti asuhan. Nah, dan bahwa memang Kewaka ini bergerak keluar masyarakat, dan tentunya ini sesuai sejalan dengan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita tentang artinya indahnya berbagi, betul ya? Nah, kemudian yang program unggulan. Nah, tadi Bang Antes menceritakan bahwa beliau dan teman-teman membuatlah salah satu lagu kenang-kenangan oleh lah kado untuk Kewaka dalam ulang tahunnya yang keberapa waktu itu, Bang? Ke-30 tahun. Ke-30 tahun. Nah, dan kemudian juga Bang Antes membuat piket sekre. Nah, melihat keresahan di mana sekre sering kotor dan sebagainya. Apakah sampai sekarang masih berjalan, Bang? Piket sekre? Puji Tuhan, saat saya telah selesai menjabat lah ya, saya berkoordinasi juga dengan kepengurusan yang selanjutnya. Puji Tuhannya masih berjalan. Masih di nakodai juga oleh kawan-kawan dari divisi kesekretariatan. Luar biasa sekali, dan tentu ini menjadi pelajaran penting untuk kita bahwa orang-orang seperti Bang Antes ini orang-orang yang sangat-sangat visioner. Tentu semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman yang ada di luar sana. Nah, kemudian nih Bang, selama Abang menjadi ketua umum Kewaka, tentu ada mungkin minat dan bakat dari teman-teman pengurus lainnya atau adik-adik yang bergabung di dalam Kewaka. Mereka itu lebih condong senang ke arah mana, Bang, dalam berkegiatannya? Variatif sih. Variatif ya? Karena anggota Kewaka juga yang pasti laki-laki dan perempuan kan. Nggak semua perempuan nih ya suka misalnya ibaratkan futsal, ibaratkan olahraga. Ya, gitu juga sebaliknya. Mungkin ada tari juga lah kan di Kewaka. Tari sanggar. Wow. Itu ada disuguhkan musik-musik tradisional biasanya. Ada jenis-jenis tarian yang buat oleh kawan-kawan. Jadi banyak sekali minat dan bakatnya, seperti tari sanggar tadi yang udah mencakup tari dan segala seni-seni yang lain lah ya. Sanggar itu ada futsal olahraganya, ada badminton waktu itu juga, dan beberapa kali juga ada volley. Ya itulah minat dan bakat dari kawan-kawan. Yang sebenarnya yang saya ingin wujudkan waktu itu adalah e-sport. E-sport itu kan ya salah satu hal-hal yang lagi naik juga kan sekarang e-sport nih. Ya, jadi
saya coba mau memberi rekomendasi lah untuk kawan-kawan selanjutnya untuk mengembangkan e-sport yang ada di KWK ini. Karena saya rasa juga selama saya berkumpul dengan kawan, selama saya mengenal di kawan-kawan, saya rasa banyak juga yang tertarik dengan e-sport nih, dengan berbagai game-game yang ingin disuguhkan. Oke, nah, ya jawaban dari Bang Antes bahwa teman-teman dari KWK punya minat dan bakat yang tentu variatif ya Bang. Okay. Ada yang senang futsal, ada yang senang bulu tangkis, mungkin ada yang bola voli, ada yang nari. Kemudian juga tadi Abang menyarankan tentang e-sport. Nah, nah kemudian nih Bang, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya tentu pelayanan Bang. Pelayanan. Nah, KWK sendiri merupakan UKM yang dasarnya memang bergerak di keagamaan. Ya, khususnya di agama Katolik. Untuk pelayanan sendiri nih Bang, apakah KWK ini aktif terlibat misalnya bertugas KOR atau bertugas sebagai apa di gereja yang ada di Pontianak ini? Ya. Apakah ada Bang? Kalau itu sih jelas ada. Ya, beberapa kali juga ada dari pihak paroki yang mengajak lah kan. Pihak paroki yang mengajak atau tidak kami yang mencari kekosongan jadwal kalau core itu. Ya, contoh kayak misalnya di katedral lagi ada jadwal kosong ya mungkin bisa kami masukkan KWK ke core di katedral, gereja katedral. Itu pelayanan. Kemudian untuk persekutuan doa, apakah ada kumpul rutinnya berdoa bersama, rosario bersama, apakah ada Bang di dalam KWK? Nah, kalau untuk doa rosario ataupun persekutuan doa ada. Itu kami laksanakan di bulan Maria dan di bulan Rosario. Itu bulan 5 sama bulan 10 ya. Bulan 10. Jadi biasa juga kami melaksanakan persekutuan doa ini di Baksos, doa Rosario. Kami adakan di Baksos. Jadi untuk memperingati momen bulan Maria sama bulan Rosario dan di Baksos juga yang sebagai wujud kami suatu entitas orang yang beragama Katolik ini untuk masyarakat lah ya, pelayanan ke masyarakat. Nah, dengar-dengar nih Bang, katanya KWK ini dalam berdoa rosario ini katanya sering collab nih Bang dengan kolaborasi lintas fakultas nih katanya, lintas fakultas sesama UKM Agama Katolik. Nah, boleh diceritakan nih Bang, siapa saja yang pernah berkolab bersama KWK dan dia tujuannya itu untuk apa Bang sebenarnya Bang? Kalau di kepengurusannya saya waktu itu di tahun lalu 2023-2024 itu kami berkolaborasi dengan kawan-kawan dari Gameka Ekonomi, Gameka Ekonomi sama Kostulata itu di Kutanan kan. Jadi kami mengadakan kolaborasi dengan kedua UKM tersebut. Dalam berdoa rosario. Doa rosario, ya. Tujuannya memang tidak lain tidak bukan untuk mempererat tali silaturahmi tentunya ya, Bang. Nah, ya. Betul. Selain dari kita memang sesama UKM yang beragama Katolik, ya tentu memang kita juga untuk mencari teman baru, relasi teman baru. Nah, menarik nih Bang. Nah, Abang sudah bercerita panjang lebar tentang perjalanan Abang dari awal, ya, menjadi peserta, kemudian menjadi panitia, kemudian menjadi pengurus, dan Abang tadi juga sudah sangat menceritakan tentang ketika proses Abang terpilih menjadi ketua, dan tadi juga Abang sudah menceritakan banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa tentang program-program Abang serta gebrakan-gebrakan baru yang Abang lakukan di pengurusan. Nah, tentu dari semua rangkaian proses tersebut ada nih sesuatu yang berkesan, paling berkesan lah menurut Abang selama kepengurusan Abang atau selama Abang menjadi ketua nih. Boleh dong Bang diceritain apa sih yang paling berkesan nih selama Abang menjadi ketua, atau ya selama periode Abang lah. Saya rasa setiap hari-harinya berkesan ya bagi saya. Ya, tapi mungkin bagi kawan-kawan yang berkesan itu momen. Ya, tapi saya hormati juga kawan-kawan yang berkesan bagi saya yang pasti adalah kegiatan yang menarik lah ya. Apa ya? Yang sulit dilupakan. Mungkin ketika Abang membawa teman-teman Baksos, entahkah ada hal yang sangat berkesan, mungkin sambutan warganya yang sangat hangat, kemudian warga di sana
menangis mungkin, Ya. nah, karena harus ditinggalkan oleh abang dan Abang. kawan-kawan. Nah, Oke, itu kan benar, tentu benar. hal yang sangat berkesan. Berkesan, Bang. Apakah ya. pernah ada seperti itu? Ini sih mungkin ya, pasti kegiatan baksos. Hmm, Kalau baksos. yang berkesan itu pasti bagi saya bisa pastikan lah untuk semua orang yang ikut baksos pasti kegiatan baksos paling berkesan dalam hidup mereka di KWK misalnya ya. Karena memang banyak sekali mungkin hal-hal yang terjadi, emosional yang mungkin terkuras cukup besar. Jadi mungkin di baksos itu kegiatan yang paling berkesan. Karena memang kami Datang ke tempat yang tidak pernah dikunjungi, datang yang tidak kemudian bertemu dengan banyak masyarakat ya Bang. bertemu dengan banyak masyarakat, terus bersama-sama juga dengan kawan, tidur dengan kawan 7 hari 7 Ya. malam kan misalnya, itu mungkin sangat berkesan bagi saya. Hidup di rumah warga ya Ya. Bang ya. Apalagi bersama kawan-kawan yang notabene kalau kita biasa di Pontianak itu ketemunya cuma di sekre, Sekre. ketemunya cuma di warung kopi. Ya, tapi kalau di baksos kan ya kita memang ketemu hari-harinya, ketemu Ya. ke kawan ini, ketemu kekocakan kawan-kawan yang ini, ketemu drama-drama lagi kawan-kawan yang ini. Itu Satu tempat makan, satu tempat tidur, itu yang membuat ikatan emosional itu sangat terasa ketika ya, baksos ya sangat Bang. besar lah terasa. Itulah mungkin baksos yang sangat berkesan Sangat bagi. berkesan bagi Abang. Nah, Apakah ada yang lain Bang yang berkesan, kegiatan lain atau selama Abang menjalankan program-program Abang yang menjadi kesan tersendiri lah di dalam hati Abang selama menjadi ketua selain dari baksos? Apakah ada? tidak ada lagi sih. Kan seperti kata saya tadi, ya mungkin semuanya berkesan, tapi yang mungkin yang paling berkesan lagi sebagai momen yang sangat berkesan mungkin baksos. Baksos, oke. Itu dia. Nah, tentu setelah kita berbicara tentang kesan Abang menjadi ketua, tentu ada banyak. Ya, tentu kita mengatakan Abang ini sebagai tokoh inspiratif di Visi Puntan yang pernah mengemban tugas ketua, ketua umum KWK periode 2023-2024. Nah, apa nih Bang? Kira-kira nih Bang, pesan Abang nih, ya, untuk teman-teman yang sekarang masih berada di KWK, untuk adik-adik kita yang masih ragu nih untuk bergabung dengan KWK, kemudian juga untuk adik-adik kita yang di luar sana yang niatnya ingin bergabung dengan FISIP di kemudian hari. Oh, iya. Nah, terutama terkhusus yang beragama Katolik ya. Beragama. Nah, tentu sebagai seorang pemimpin saya rasa bukan hal yang mudah ya Bang untuk menjalani hari-hari ya Bang. Ya. Karena kita harus menentukan yang kita harus beradu argumen dengan banyak kepala. Iya, benar. Tentu kita juga harus pandai-pandai memilih waktu ya, dimana Abang juga sibuk dengan kuliah harus bagi waktu dengan KWK. Nah, belum ini lagi keluarga, ya. belum lagi dengan keluarga. Tentu itu hal yang sulit nih Bang. Apa nih Bang? Pesan nih Bang untuk Pesan, ya. teman-teman lah. Oke, ini ada hal yang menarik yang pernah saya dengar dari mulut dari yang terucapkan oleh ketua KWK sebelumnya, sebelum saya ya. Itu namanya Bung Febrian Adit. Bung Febrian Adit kalau kawan-kawan kenal. Dia bilang itu waktu itu pada saat PKKMB 2023, baik buruk kawan-kawan akan selalu kami terima di KWK. Baiknya bisa kita terima, apalagi buruknya. Buruknya bisa kita terima, apalagi baiknya kan. Nah, itu mungkin suatu pesan untuk kawan-kawan lah. Dan selebihnya yang mungkin saya selalu ingatkan kawan-kawan pada saat berjalannya periode saya, kita memang orang-orang yang diciptakan dengan penuh keterbatasan. Betul. Tapi saat kita melewatkan semuanya dengan bersama, kita menjadi tanpa batas. Itu yang luar saya sampaikan. biasa. Luar biasa sekali Bang. Sebuah quotes yang sangat luar biasa ya Bang. Nah, Oke, Bang Nol. Terima kasih banyak Bang Nol atas videonya Bang Nol. Nah, dan tentu juga ini kita berbicara lagi tentang leadership nih Bang. Leadership. Kita berbicara tentang kepemimpinan. Tidak banyak orang yang berani menjadi pemimpin, tidak banyak orang yang berhasil menjadi pemimpin. Nah, karena saya ingat dengan salah satu quotes dari Bill Gates mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah bukan menjadi pemimpin yang harus disenangi, tapi menjadi pemimpin adalah pemimpin yang berani mengambil sebuah keputusan. Tidak banyak orang yang bisa berani menjadi pemimpin yang berani mengambil keputusan nih Bang. Nah, boleh dong Bang ke teman-teman yang di luar sana yang masih takut, masih ragu untuk menjadi seorang pemimpin, apa sih tipsnya keberanian menjadi seorang pemimpin dan apa sih yang harus kita pelajari untuk menjadi seorang pemimpin nih Bang? Silahkan Bang. Oke, jadi begini ya, untuk kepemimpinan sendiri lah ya. Bagi saya
quotes yang ada untuk yang mendukung kita sebagai untuk menjadi pemimpin itu hanyalah referensi lah untuk kita menjadi pemimpin. Tapi kita juga harus punya pendirian sendiri, prinsip sendiri sebagai seorang pemimpin ya. Kita mau pemimpin seperti apa, kayak apakah perlu bersuka misalnya, apakah kita harus berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kawan-kawan, apakah kita harus benar-benar orang yang berpublic speaking tinggi ataupun yang benar-benar pengambil keputusan sekali ya. Tapi bagi saya pemimpin itu ya bagaimana hati kita untuk kawan-kawan ya sih. Ya bagaimana cara kita kawan-kawan itu bagi saya kepemimpinan bagi saya ya. Karena kalau tidak ada kawan-kawan sendiri bagi saya siapa yang mau saya pimpin selain diri saya sendiri kan. Ya kan tapi kan kalau kita bahaskan konteks ke yang lebih luas lagi ya, pemimpin itu ya kita harus memang berada di tengah-tengah kawan-kawan kita. Kita harus menjaga rasa solidaritas lah dan kawan-kawan. Itu sih Bang Nol. Oke, tentu luar biasa sekali makna seorang pemimpin dari Bang Antes yang sudah Bang Antes katakan tadi, bahwa memang seorang pemimpin itu harus berani terjun ke tengah-tengah masyarakat, harus berani terjun di tengah-tengah organisasi, dan tentu hal tersebut senada dengan iman kita sebagai seorang Katolik, tentunya Bang, di mana kita melayani bukan dilayani. Nah itu setuju, sepakat. Senada dengan yang Bang Antes katakan. Nah kemudian kita sudah bercerita panjang lebar Bang. Nah luar biasa. Tidak terasa rasanya Bang. Rasanya baru 5 menit kita bercerita nih Bang. Bagi saya baru 2 menit tadi. Baru 2 menit. Wah. Dan kita rasanya sudah sampai di penghujung podcast kita pada hari ini Bang, karena kita sudah mengulik banyak hal yang sangat-sangat luar biasa dari Bang Antes. Ya, kita sudah bercerita tentang program, bercerita tentang perjalanan, kemudian juga kita sudah bercerita tentang makna menjadi seorang pemimpin. Nah, dan sebentar lagi nih Bang, kita akan menyambut Disnatalis Kewaka Pisip Untan yang ke-31 tahun. Nah, tentu bisa dikatakan sebagai sepuh, boleh dikatakan sebagai sepuh, boleh juga dikatakan sebagai tokoh inspiratif di Kewaka Pisip Untan. Apa nih Bang harapan Abang di Disnatalis Kewaka Pisip Untan yang ke-31 tahun untuk Kewaka ke depannya? Oke. Saya bicara ini juga bukan sebagai mantan ketua Kewaka, bukan, tapi saya ingin sebagai orang yang ingin Kewaka terus berkemajuan. Harapan saya ya salah satu contohnya ya kayak perkembangan hal-hal baru seperti ini ya, seperti podcast ini ya bisa terus berjalan. Bahkan kalau bisa ada yang lainnya lagi ya silahkan jalankan yang lainnya lagi, dan semoga juga ya Kewaka ini memang benar-benar tidak selalu menghargai apa yang dirasakan oleh orang lain, dan tetap bisa menganggap kita ini bukan sebagai partner, tapi anggaplah kita ini memang benar-benar sebagai seutuhnya kerabat kita, seutuhnya saudara ya kita yang berada di rumah. Ya kalau kita menganggap kawan-kawan itu partner, mungkin ya kita tidak ada ikatan lah, kurang lah ikatan kita ya pasti. Maka dari itu kawan-kawan ya, semoga kawan-kawan menganggap siapapun yang ada di Kewaka ini adalah abang ataupun kakak kalian ataupun adik kalian. Nah itu harapan saya untuk Kewaka yang ke-31 ini. Betul, terima kasih. Dan sampai sudah kita di penghujung podcast Kewaka pada hari ini. Tentu kita sudah banyak mendengar cerita-cerita inspiratif yang sangat luar biasa dari Bang Antes. Oke, terima kasih Bang Nol. Satu yang saya garis bawahi di sini, ketika Bang Antes menjadi seorang pemimpin, pemimpin itu adalah orang yang melayani, bukan dilayani, dan harus berani mendengarkan keluhan langsung dan terjun langsung ke tengah-tengah yang kita pimpin. Dan kemudian yang terakhir tadi, harapan itu sangat luar biasa Bang, dimana Abang mengatakan bahwa kita tidak akan mampu berjalan, kita tidak akan mampu maju ke depan ketika kita menganggap teman kita hanya sebagai partner, tapi harus kita anggap sebagai keluarga. Nah, oke. Terima kasih. Hari ini podcast Kewaka kita sudah selesai.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Terima Bang kasih juga, Andes Bang Nul. yang sudah luar Sama-sama. biasa menjadi narasumber yang sangat-sangat inspiratif Bang. Sebuah Oke, Bang. kehormatan bisa hadir di tengah podcast ini. Sekali lagi Bang, sukses selalu. Amin. Sukses selalu Amin. untuk perjalanannya, sukses selalu untuk karirnya. Semoga bisa menjadi pemimpin yang lebih besar di tengah masyarakat nanti. Amin. Oke. Amin, amin. Sekali kami ucapkan terima kasih Bang. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Dadah. Sampai jumpa di podcast Kewaka di lain hari dan dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah luar biasa dan tidak kalah kecenya. Oke. Oke. Dadah, see you.